Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan, salam sejahtera untuk Anda semua. Di pagi ini 25 Januari 2023, sebelum saya berangkat ke kantor, ke kampus dan melanjutkan kelas platinum hari kedua, saya menyempatkan untuk membuat sebuah audio yang nantinya juga ada video tentang keajaiban pikiran. Saya kasih judul membuat keajaiban dalam hidup menggunakan pikiran. Saya teringat kemarin sore gitu ya, ketika masih memberikan kelas platinum hari pertama, saya sore itu jam 4 gitu ya, rasanya agak-agak lapar gitu ya, agak lapar. Kemudian saya sambil saya ngasih materi karena pesertanya sedang buat tugas, saya chat istri saya gitu, yang aku lapar, aku tak pesen roti bakar ya. Terus istri tanya, tadi nggak makan siang? Saya jawab makan, tadi makan salad. Istri saya bilang, iya lo nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu, sebelum saya pesen lewat aplikasi ya, ada mahasiswa saya yang WA, Pak Firman, saya mau revisi tugas akhir, saya ke sana ya. Karena saya bilang saya nggak ke kampus, saya ketemu saya di hotel aja. Kemudian saya baca lagi, ternyata sudah di lobi. Saya turun ke bawah, ada dua mahasiswa gitu ya, turun ke bawah dan ternyata mahasiswa saya bawa roti bakar gitu ya, roti bakar yang coklat keju mesis, sama dengan tadi yang saya mau pesan sebetulnya. Kemudian ya udah, tadi saya revisi tugas akhir itu, sambil revisi saya bilang, ini kok tumben bawa roti? Saya bilang, mereka bilang, iya Pak, tadi kepikiran bawa buat Pak Firman gitu. Nah, ini keajaiban apa ya, keseruan gitu ketika kita menyadari pola pikir, pola dari sebuah keajaiban. Anda bisa ingat tadi saya memang pengen, kemudian saya chat di saya bilang mau pesan, kemudian tiba-tiba Tuhan menggerakkan semesta untuk menghadirkan roti bakar itu ke tempat saya gitu ya. Apakah kebetulan? Bukan. Kenapa sih kedua mahasiswa saya ini tiba-tiba terpikir buat roti bakar? Kenapa nggak bawa pizza atau bawa gorengan atau apalah? Kenapa harus roti bakar? Nah, itu kan yang jadi simpulnya, jadi benang merahnya. Karena apa? Karena tadi saya pengennya roti bakar, sehingga yang dihadirkan adalah roti bakar. Nah, keajaiban ini juga saya dapat pengalaman dari bapak yang belajar gitu ya, kelas platinum. Kemarin pagi dia ketika awal kelas gitu, dia bilang saya bahwa, Mas Firman, saya sering dapat uang yang nggak disangka-sangka. Ketika saya pengen uang 10 juta, dapat peluangnya, dapat kesempatan, dapat saya pekerjaan untuk menghasilkan uang itu. Saya kerjakan. Bapak ini seorang ilustrator, dia komikus gitu ya. Dia membuat sketsa-sketsa. Datang, ada temennya untuk nawari, ngasih kerjaan. Tapi, kata Bapak ini ya, tapi Mas, uangnya itu datangnya bukan dari pekerjaan itu. Tiba-tiba istri saya ngasih uang, ini loh aku tidak dapat tadi. Saya kaget loh, kok dapat, sama persis dengan saya minta. Kemudian bapak ini bercerita lagi bahwa saya kemudian pengen uang, lalu Mas bersih-bersih rumah, saya nemu uang 1 gepok yang sudah lengket karet dengan uangnya, dan saya lupa ini uang siapa gitu. Bahkan tanya ke istri juga nggak tahu ini uangnya siapa gitu. Nah, tapi ya itulah keajaiban. Apakah itu kebetulan? Bukan. Itulah bukti dari keajaiban yang ada di semesta ini. Keajaiban dalam hidup, keajaiban yang Tuhan sudah berikan kepada kita, asalkan kita mau berpikir dengan benar. Saya juga beberapa yang lalu gitu ya,
dapat WA dari seorang peserta kelas AMC online yang cerita bahwa setelah belajar AMC, hidup saya jadi penuh keajaiban, jadi aneh gitu. Saya sering bilang bahwa kaget mungkin ya dengan hidup yang ajaib, kaget yang biasanya harus ada effort, harus ada usaha yang keras, tiba-tiba langsung maceling gitu. Ini sebuah miracle yang berpola, dan sumber polanya itu ada di pikiran kita. Kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang memberatkan, ya pasti hidupnya penuh dengan suatu yang berat, hidupnya penuh dengan suatu yang susah. Tapi jika isi pikirannya dibuat simple, diisi dengan logika yang sederhana, dengan logika yang penuh keajaiban, hidupnya pasti penuh dengan keajaiban. Itulah kenapa saya membuat rumus Alpha Mind Control, saya buat formulanya, saya buat metodenya, supaya semua orang itu bisa merasakan bukti dari keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan itu adalah bermula dari keajaiban pikiran. Ketika Anda mengaku percaya sama Tuhan, maka harusnya Anda mau menggunakan pikiran dengan benar. Bahkan saya juga dapat WA ketika ada seorang gitu ya, dia mau belajar kelas AMC, dia sudah belajar duluan, dia dapat materi, belum ikut kelasnya sudah dapat keajaiban. Ya, ini orangnya cukup bagus ketika membaca modul ya, jadi dia baca, dia pahami, dia terapkan. Belum belajar, masih dapat materinya, dia terapkan dan sudah merubah hidupnya penuh dengan keajaiban. Ini kembali membuktikan bahwa Tuhan tuh maha baik, sangat-sangat maha baik. Saya kadang agak gemes ketika ada orang mengatakan Tuhan itu memberi ujian, Tuhan itu menghukum. Saya sedih sebetulnya. Kenapa? Orang itu belum kenal sama Tuhannya, orang itu belum tahu Tuhannya seperti apa. Siapapun itu, mau dia mengaku dirinya seorang yang pemuka agama dan sebagainya, ketika dia masih mengatakan, masih mengajarkan bahwa Tuhan ngasih ujian, Tuhan ngasih hukuman, sesungguhnya dia belum kenal siapa Tuhannya, dia belum kenal sifat-sifat Tuhannya, belum tahu bahwa Tuhan itu maha baik, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, sehingga mustahil memberikan kesusahan, mustahil memberikan ketidaknyamanan. Kalau Anda mau berpikir dengan benar, kalau Anda mau menggunakan pikiran dengan benar, kalau Anda mau belajar bagaimana berpikir yang benar. Hidup harus dinikmati dengan ajaib. Hidup jangan dibuat penuh dengan keruwetan. Hidup jangan diisi dengan masalah. Hidup harus dinikmati dengan kemudahan. Dan semua itu sudah Tuhan berikan. Semuanya sudah Allah siapkan untuk kita, untuk semua manusia. Tapi ada syaratnya, yaitu manusia yang mau berpikir, manusia yang mau menggunakan akal pikirannya dengan benar. Renungkan ya, pahami. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.